Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di kanal YouTube ini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai negara maju dan negara berkembang. Nah, jadi di dunia ini kan banyak sekali negara-negara dan beraneka ragam. Ada yang memiliki ciri khas tertentu dan memiliki perkembangan tertentu. Misalnya ada yang berkembang di bidang epteknya, ada yang berkembang di pertumbuhan manusia, ada yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada juga yang ekspornya tinggi, ada yang impornya tinggi. Nah, berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, maka dalam garis besarnya negara itu dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni negara maju dan negara berkembang. Nah, langsung aja, negara maju adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata, sehingga tingkat kesejahteraannya juga tinggi. Pendapatan penduduk per kapita negara maju biasanya di atas 2000 US dollar, dan negara maju juga biasanya memiliki infrastruktur yang tertata lebih rapi dan canggih. Hal ini tidak dipungkiri karena perilaku masyarakatnya yang juga mudah diatur. Nah, lain halnya kalau kita membahas mengenai negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakatnya cenderung lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena mungkin tingkat pengetahuannya juga masih rendah. Hal itu tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara yang udah maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih terbilang sederhana, jadi kurang maksimal. Pendapatan penduduk per kapita negara berkembang biasanya ada di bawah 2000 US dollar. Nah, agar bisa membedakan negara satu dengan negara lainnya, biasanya akan terlihat kalau negara maju memang memiliki tingkat yang lebih tinggi terhadap beberapa sektor dibanding negara berkembang. Nah, kali ini ada beberapa indikator yang memudahkan kita untuk membedakan negara maju dan negara berkembang. Nah, yang pertama ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan negara maju itu biasanya relatif merata dan relatif tinggi. Yang kedua ialah pendapatan per kapita. Yang ketiga ialah mata pencarian. Biasanya di negara-negara maju, mata pencariannya itu rata-rata sudah di bidang-bidang jasa, dan jarang sekali ditemukan mata pencarian seperti petani, nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ialah pertumbuhan penduduk. Yang kelima ialah kesempatan kerja. Yang keenam ialah tingkat kesehatan. Yang ketujuh ialah penguasaan teknologi, di mana negara maju itu biasanya teknologinya cenderung canggih, internet dan lain sebagainya lebih tinggi dibanding negara berkembang. Nah, kemudian yang terakhir ialah kita akan memberitahu mana negara yang maju dan berkembang. Yang pertama, negara maju. Kalau misalnya di Asia itu sendiri ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya. Kemudian di Amerika itu ada Amerika Serikat, Kanada, dan kalau di Eropa ada Inggris, Jerman, Prancis, Norwegia, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau negara berkembang, nah itu biasanya rata-rata didominasi negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika, dan negara-negara di Amerika Selatan. Nah, misalnya di Asia itu ada banyak: India, Iran, Indonesia, Malaysia,
Vietnam, dan lain sebagainya. Kalau di benua Amerika itu ada seperti Brasil, Argentina. Kemudian di Eropa itu ada Rusia, ada Ukraina, ada Turki, dan di negara Afrika kebanyakan mereka termasuk negara berkembang ini. Nah, mungkin penyampaian saya kali ini cukup itu saja. Mohon maaf kalau ditemukan banyak kesalahan. Bisa dikomen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.